Ya, terima kasih Anda masih bersama iTalk. Kita masih bersama dengan Pak Agus Raharjo, Ketua KPK, yang tadi menjelaskan juga bagaimana kewenangan di KPK sebetulnya juga bisa diawasi dan sudah diawasi. Tapi sejauh ini sendiri Pak, sudah berapa banyak kasus Pak, yang diselesaikan oleh KPK? Saya terus terang datanya tidak secara detail saya tahu, tapi sudah beberapa, kemudian penyidik dipecat, dikembalikan ke satuannya. Bahkan saya di sini aja dalam waktu 2 bulan sudah 2 penyidik yang kita kembalikan. Artinya KPK sendiri kan perlu pembenahan terus. Oh iya. Saya juga tapi pembenahannya kemudian tidak dengan cara apa ya, kalau saya tidak dengan cara destruktif seperti tadi kan. Jadi kalau saya sebetulnya malah yang belum sempurna itu misalkan rotasi pegawai. Karena seseorang duduk di satu tempat yang sampai lebih dari 4 tahun, itu memang bisa rawan untuk terjadinya kejenuhan, rawan terhadap hal yang mungkin tidak kita inginkan. Jadi kita harus merancang organisasi itu harus sangat apa? Jadi Anda berharap seharusnya penyidik pun tidak terlalu lama misalnya? Saya berharap begitu. Jadi rotasi dari. Jadi sebetulnya saya pengen kan aturannya selama ini 4-2. Jadi 4 tahun pertama boleh dipanjang 4 tahun berikutnya, kemudian kalau diperlukan ditambah 2 tahun. Tapi kalau menurut saya itu nggak perlu. Terlalu lama. Kalau menurut saya malah kalau saya hanya memegang 4 tahun, kemudian kembalikan ke sana, justru saya sebenarnya berharap karena ada zero tolerance di KPK tadi, value KPK dibawa ke sana, itu di sana juga bisa memperbaiki gitu. Kalau saya malah pengennya begitu. Kalau 442 digunakan efektif 10 tahun terlalu lama. Dan mungkin bisa menjadi semacam penguasa juga di KPK bisa. Dibanding Anda misalnya yang baru masuk, penyidik-penyidik itu jauh lebih berpengalaman. Menghadapi persoalan. Anda bisa memiliki trik tertentu untuk mengatasi soal-soal seperti itu. Ya kami kemudian datang pertama kan melihat kasus yang ditangani berapa, utang kita berapa, ini jalannya sudah sampai mana. Kemudian satu demi satu kita minta paparan. Dari gitu kan kita. Posisinya seperti apa sekarang Pak? Kasus yang ditangani, utang yang dimiliki KPK? Ya ini sedang berjalan ya, karena ada sekitar 42 kasus ya. Jadi apalagi ketambahan dengan tangan OTT 22 ini. Jadi ya itu kita nanti akan secara, karena sebetulnya banyak kasus juga dari 42 itu yang misalkan seperti apa Century itu kan sudah ada yang masuk 1 ya. Kan tinggal kita melihat kemudian ini kira-kira dengan keputusan dari MA yang terbaru langkah kita bagaimana, apa ada tersangka berikutnya atau bagaimana itu jadi itu betul-betul pertimbangan fakta dan data kemudian alat bukti kan. Jadi mudah-mudahan nanti selama 4 tahun ke depan itu mudah-mudahan utang itu akan hilang lah. Tapi kan kasus juga terus turun ada. Iya. Oleh karena itu streamlining mengenai penyidik juga harus dilakukan karena pada waktu saya masuk satu tim penyidik itu kadang-kadang timnya itu sampai 23, 20, mungkin 5 aja cukup gitu kan. Karena juga kita melihat kenyataan. Satu kasus ditangani 20 sampai 23 orang. Sehingga kalau kita lihat lagi data misalkan mereka sampai memanggil saksi itu sampai jumlahnya misalkan 100, 150, padahal yang diperlukan di pengadilan misalkan hanya 20 gitu kan. Ini kan langkah-langkah yang lalu yang kurang efisien. Ini harus kita efisienkan caranya. Kemudian di dalam proses penyidikan itu penuntut itu harus sudah terlibat sehingga penuntut kemudian bisa memberikan guidance ini sudah cukup. Jadi nggak perlu kemudian kita karena yang mempertanggungjawabkan di pengadilan kan penuntut ini. Ya kan, jadi dengan memblended antara penyidik dan penuntut korupsi dalam proses penyidikan tadi ya, itu kemudian mudah-mudahan efisiensi itu bisa lebih ditingkatkan. Oke, baik. Selama ini ada kekecewaan ketika KPK seolah-olah tidak tuntas memberantas seluruh jaringan korupsi dalam setiap kasus. Seolah-olah dalam setiap kasus ketika ada 1-2 orang dipidana tidak dituntaskan juga bagian lain yang terlibat. Itu juga menjadi keprihatinan kami sebenarnya berlima. Anda mengakui memang ada seperti itu? Ya, jadi kami mengakui, kemudian oleh karena itu mudah-mudahan nanti ada perubahan. Jadi contohnya yang paling sederhana begini ya, kalau jadi kita pernah menangkap salah seorang pelaku misalkan kasus daging sapi gitu kan. Nah ini setelah 1-2 orang di penjara,
kartelnya kan nggak hilang. Harga daging tetap mahal. Oleh karena itu kami nanti mudah-mudahan kita kalau masuk yang satu ini sebagai pintu masuk, kemudian jaringannya harus kita ungkap, sistemnya harus kita rubah dengan memberikan usulan pada pemerintah, mestinya yang dilakukan ini supaya kartelnya itu bisa dihilangkan. Ketidakmampuan KPK memberantas habis jaringan korupsi dalam setiap kasus seperti yang Anda akui tadi, apakah itu terjadi dengan sendirinya atau memang karena juga kesengajaan? Bukan, kalau kesengajaan saya pikir bukan. Saya melihatnya ada beban yang terlalu besar juga bagi jumlah penyidik tadi. Bayangkan jumlah penyidik hanya 98, ya. 98 orang. Dari jumlah pegawai KPK itu ada sekitar 1.200. Nomor pokok saya 1.400 itu mencerminkan nomor-nomor yang terakhir ya. Tapi karena ada keluar masuk, ada yang sudah dipulangkan itu sekarang 1.200. Nah, 98 itu penyidik. Itu yang berlatar polisi semua? Oh enggak. Kita 28 independen, yang lainnya dari polisi dan jaksa. Baik. Nah, yang independen ini memang dari pengalaman kami ada keuntungannya di sisi pengetahuan mereka tentang hal-hal spesifik. Oh iya. Jadi misalkan pengetahuan mereka di bidang teknologi, pengetahuan mereka di bidang komputer forensik, itu lebih jago. Tapi ternyata melakukan penyidikan itu juga memerlukan jam terbang. Oleh karena itu 28 penyidik independen tadi itu sampai hari ini belum ada yang jadi tim leader. Karena memang Tapi sebelum ke sana tadi saya ingin tegaskan kembali, apakah kegagalan KPK ketika untuk memberantas habis jaringan dalam sebuah kasus korupsi itu kenapa? Makanya terus kemudian terkait dengan jumlah penyidik tadi, sehingga kalau kita perhatikan satu penyidik itu bisa menangani 6 atau 8 kasus karena masalahnya banyak, jumlah penyidiknya sedikit. Nah, oleh karena itu langkah yang kami ambil hari ini adalah bagaimana memperbanyak penyidik-penyidik tadi. Jadi kami sekarang hari ini sudah kirim surat ke Mabes Polri, sudah kirim ke Jaksa Agung, ke Apakah BKP. Bapak juga melihat orang-orang yang terlibat dalam satu kasus korupsi ketika sudah ada yang dipidana, sudah ada yang dipenjara, dia bisa lebih tenang karena KPK sepertinya akan lari ke kasus lain lagi gitu, tidak? Iya, itu karena beban tadi sebetulnya. Dari beban, kemudian mungkin juga dari awal tidak didesain kita harus menyelesaikan secara tuntas bahwa sistem itu harus hilang, bahwa networking-nya harus hilang. Mungkin itu juga belum menjadi frame mereka. Jadi begitu sudah menyelesaikan itu ada 2-3 yang sistemnya sendiri kan nggak dilakukan. Satu lagi, KPK juga kadang-kadang kita lihat seperti main tebar jala, Pak. Dalam kasus terakhir, anggota DPR Damayanti ditulis sana tersangkanya Damayanti dan kawan-kawan misalnya. Itu menjadi kritik. Kenapa tidak dijelaskan siapa yang terlibat di sana? Hanya menyebut dengan dan kawan-kawan. Itu praktek itu mohon maaf memang sudah seperti itu ya prakteknya. Jadi mungkin nanti akan kita lakukan perbaikan. Tapi pada waktu saya masuk kan memang baru 3 minggu itu ya. Ya, betul. Baru 3 minggu itu terjadi. Tapi itu sebetulnya juga mencerminkan memang kita yakini pelaku ini tidak hanya tunggal. Di DPR? Ya. Kok sampai sekarang belum ada yang di... Iya, sebentar lagi kan. Jadi sudah diperiksa sudah banyak. Maksudnya tidak ada yang diciduk lagi sebagai tersangka? Sebentar lagi. Dari DPR? Kemungkinan ya. Jadi masih ada teman-teman dari Ibu Damayanti di DPR yang bisa menjadi tersangka kemungkinan itu? Bisa. Berapa orang, Pak? Ya, jangan dibuka di sini. Itu nanti kan kita mengganggu proses tadi yang fakta. Untuk menjelaskan betapa ini kasus ini melibatkan secara masif orang-orang di pusat kekuasaan. Ya saya hanya menjelaskan bahwa Bu Damayanti tidak sendirian begitu aja. Dan ini nanti proses berikutnya kan teman-teman yang akan berdasarkan fakta, data, alat bukti, kemudian kita akan... Lalu kemudian bisakah Anda meyakinkan bahwa ini memang berjalan sesuai track? Dan karena kami mendengar juga ada orang-orang di DPR berusaha mengamankan kasus ini dengan melakukan pendekatan-pendekatan ke KPK supaya tidak menyebar kemana-mana. Maksudnya tidak semua yang lain ketangkap. Usaha itu mungkin ada. Usaha itu mungkin ada. Karena ya pada waktu intercept masih berjalan pun kami mendengar suara itu.
Nah, ini justru orang ini Jadi nanti begitu ditangkap itu masih jalan penyadapannya. Oke. Memang kan kita ngendikannya kan setelah nanti semua alat bukti terkumpul ya. Jadi makanya itu kalau saya juga mohon maaf kalau sebetulnya kalau yang paling ideal itu seperti yang dilakukan oleh teman-teman di Densus ya. Jadi begitu kita tangkap tangan mestinya nggak tersebar dulu. Jadi mestinya yang sangat baik dilakukan itu kita diam dulu, karena apalagi hubungannya dengan Ambon, yang di sana kita amankan dulu. Kemudian kalau semuanya sudah terpegang tangan, gitu kan, kita kemudian baru mengumumkannya, misalkan 4 hari yang lalu kita telah melakukan tangkap tangan, saudara ini sudah kita tetapkan. Ya kalau menyangkut pejabat tinggi akan sangat sulit juga ketika ditangkap tangan, kemudian orang menjadi ribut semua. Enggak, tapi paling enggak, kami perlu waktu sekitar 2 hari aja sebenarnya cukup. Tapi Bapak bisa bayangkan nggak kira-kira bagaimana sih mendekati mereka itu, usaha mereka mendekati KPK atau mengupayakan supaya kasus ini tidak menyebar tuh? Ya, saya tidak tahu, tapi dari Intercept itu kami membaca, dapat laporan ada. Mungkinkah mereka melakukan pendekatan terhadap anggota Bapak di KPK untuk membuat ini dibatasi? Iya, tapi kan kita di sini saling kontrol, saling melakukan check and balance ya. Jadi kalau alat buktinya di dalam exposure cukup, kan kita bisa nanya, loh kenapa ini nggak kamu teruskan ke sini gitu kan. Sebaliknya anggota juga bisa bertanya kepada pimpinan kan. Iya kan, jadi ya masalahnya anggota-anggota ini jauh berpengalaman dibanding pada pimpinannya dalam menangani kasus. Wah, Anda terlalu underestimate kalau itu. Saya di pimpinan punya Jenderal Polisi Bintang 2 loh. Kita akan lanjutkan lagi. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan ini, pemirsa. Kami masih bersama Ketua KPK. Tunggu kami saat lagi.